Selamat siang, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya, manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini sifatnya sama dengan manajemen kas dan surat berharga. Lebih tepatnya sama dengan manajemen kas. Di mana persamaannya yaitu tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Kalau di kas, kalau terlalu banyak itu akan membuat pemborosan karena ada uang tertanam, sama dengan kalau persediaan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, kalau di kas dia nanti akan membuat eh, gagal bayar, misalnya untuk membayar kebutuhan sehari-hari, listrik, gaji karyawan, dan lain-lain, gagal bayar kalau terlalu sedikit, atau gagal membayar hutang dagang. Kalau di persediaan, tentu bisa kita bayangkan kalau persediaan terlalu kecil itu akan membuat kalau ada pesanan masuk, kita tidak bisa memenuhi. Jadi, baik manajemen kas maupun manajemen persediaan, kita mencari titik optimal berapa jumlah yang akan kita siapkan agar tidak boros karena uang tertanam dan juga tidak terjadi kegagalan memenuhi permintaan karena persediaan terlalu sedikit. Kira-kira seperti itu. Kita nanti seperti biasa, silakan adik-adik membaca bagian-bagian awal ini agar bisa memahami nanti lebih baik. Saya akan masuk ke bagian yang inti. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita mau mencari titik optimum berapa jumlah persediaan. Kita mulai dari pengendalian persediaan, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Nah, tapi kita perlu memahami lebih dalam tentang persediaan ini sebelum kita masuk ke yang saya sampaikan di awal tadi. Sesungguhnya persediaan ini menurut ahli yang sudah meneliti tentang persediaan, ada yang namanya metode ABC. Artinya ini terkait dengan sifat persediaan. Jadi analisis ABC membagi persediaan yang ada di dalam tiga kelompok berdasarkan volume tahunan dalam jumlah uang. Mari kita lihat. Kelas A itu adalah persediaan di kelas ini adalah persediaan yang sangat signifikan di dalam perusahaan, ditunjukkan dengan pemakaian yang sangat besar sehingga mencapai 70% hingga 80% dari total persediaan setahun. Jadi dia secara jumlah uang dia mencapai 70 sampai 80. Pada umumnya item persediaan di kelas ini tidak terlalu beragam. Jadi jenis barangnya nggak banyak, tapi memang putarannya tinggi. Ya, rata-rata begitu. Kebanyakan bisnis seperti itu. Misalnya di apotek pun ada sekelompok persediaan yang nggak terlalu banyak, tapi obatnya lakunya kencang dalam 1 tahun. Kira-kira gitu ya. Persediaan dalam kategori ini harus diberikan perhatian yang tinggi karena memang perputarannya tinggi. Karena akan menentukan operasi serta tingkat harga pokok produksi. Selain itu, karena jumlahnya yang besar, seringkali dapat menjadi sasaran tindakan curang, pencurian, dan lain-lain. Kemudian kelas B. Kelas B adalah kategori persediaan yang dibutuhkan pada level moderat. Volume persediaan tahunan ini 20%. Jadi kalau dari 70 sampai 80 ini cuma 20%. Dan penggunaan persediaan dalam setahun, namun jumlah itemnya biasanya lebih banyak. Jadi secara putaran dia lebih sedikit, tapi itemnya justru lebih banyak. Sesuai dengan kelasnya, maka pengendalian yang dilakukan juga tingkatnya moderat. Kelas C adalah persediaan pada kategori ini adalah nilai atau volume dan dana yang tertanam relatif kecil. Sebaliknya, item jenis cukup beragam. Jadi sedikit tapi makin beragam. Artinya, adik-adik dalam mengelola persediaan kita harus memahami ketiga sifat ini. Kalau kelas yang cukup eh, kelas A, kita harus mengawasi dengan ketat karena di samping jumlah uang yang tertanam dalam persediaan kelas ini, putarannya juga cepat. Kelas B lebih moderat dan kelas C lebih sedikit. Itu ya, nanti bisa dibaca dengan lebih perlahan bagian ini. Oke, sekarang kita masuk ke biaya persediaan yang menjadi concern utama dalam manajemen persediaan kali ini. Biaya persediaan itu dalam perhitungan dan pengelolaan persediaan terdapat beberapa terminologi yang perlu kita ketahui sebelum nanti kita menghitung bagaimana cara menghitungnya. Kita tahu dulu terminologi-terminologi yang kita butuhkan untuk menjalankan perhitungan tersebut. Pertama, ada yang namanya safety stock.
sejumlah persediaan yang dengan sengaja dilebihkan dari perhitungan kebutuhan. Jadi nanti kita sudah dapat perhitungan kebutuhan persediaan yang optimal, lalu kita lebihkan untuk menghadapi hal-hal yang di luar prediksi, gitu ya. Lalu kemudian terminologi kedua yang harus kita paham adalah, sorry, total ordering cost. Ya, total ordering cost ini, total ordering cost ini adalah biaya satu kali pemesanan. Jadi kalau persediaan itu untuk sekali pesan kita ada biaya. Sederhananya kita membayangkan kalau kita memesan itu ngirimnya pakai truk, maka biaya untuk menyewa truknya mau diisi sedikit truknya atau diisi banyak biayanya sama. Kira-kira gitu ya. Biaya satu kali pemesanan yang biasanya harganya relatif sama walaupun jumlah barang yang dipesan relatif berbeda. Kalau kita berdasarkan eh, pemahaman atas total ordering cost yang biayanya sama, maka sebaiknya kita ya itu memesannya eh, nih, nih. Karena jumlahnya relatif tetap dalam setiap kali pemesanan, maka jika dihitung persatuan, maka biaya pemesanan akan semakin kecil. Jadi sebaiknya kita pesan sekali banyak. Karena nanti kalau kita hitung berapa biaya per unit, per quantity, itu akan menjadi lebih kecil karena sekali pesannya banyak. Ya, artinya kalau kita hanya memperhatikan ini, maka yang kebijakannya adalah kita memesan sekali banyak. Nah, tapi apakah demikian nanti kita lihat. Kemudian ada namanya total carrying cost. Total carrying cost ialah biaya ini mencakup jumlah dana yang harus dikeluarkan jika perusahaan tersebut memiliki jumlah persediaan. Artinya biaya yang kita keluarkan karena kita sudah punya persediaan itu. Ini terbagi-bagi lagi, ada beberapa. Pertama, biaya modal yang tertanam. Artinya kalau kita punya banyak persediaan, maka uang kita yang tertanam di dalam persediaan itu relatif besar. Kemudian ada biaya penyimpanan atau penggudangan. Kalau kita eh, memiliki persediaan, tentu ini akan kita tanggung biaya pergudangan ini, biaya penyimpanan. Belum lagi nanti sebagian akan rusak. Nah, gitu ya. Kemudian ada namanya asuransi. Ini juga akan kita bayarkan. Semakin lama barang kita miliki, semakin banyak barang kita miliki, harusnya asuransinya menjadi semakin mahal. Lalu juga ada penyusutan dan keusangan. Ya, nah, kalau kita perhatikan adik-adik semua ini ya, ini tadi sama di atas ada biaya yang tersimpan dalam barang, maka sebaiknya kita memiliki persediaan itu sedikit. Ya, tepat ketika kita perlu untuk digunakan persediaannya atau untuk dijual, maka di situ maunya kita memiliki. Supaya apa? Supaya uang tertanamnya sedikit, biaya penyimpanannya kecil, asuransinya kecil, penyusutan dan keusangannya juga menjadi kecil. Sehingga kalau kita hanya memperhatikan, kalau kita hanya memperhatikan aspek total carrying cost, maka yang rekomendasinya adalah jangan pesan banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Nah, artinya kedua hal ini sudah terlihat pertentangannya. Ketika kita di total ordering cost tadi, ini di total ordering cost ini kita rekomendasinya adalah pesan sekali banyak karena ada biaya pemesanan per sekali pesan. Sementara kalau kita bicara di total carrying cost, pesannya dikit-dikit aja supaya kita nggak banyak modal tertanam, kan kira-kira gitu. Nah, di antara dua kutub ini kita akan mencari di mana sebenarnya titik tengahnya. Jangan kebanyakan, jangan ketinggian. Kenapa? Karena total dari total carrying cost, ini ya, ini, itu adalah tadi sudah kita hitung ya, C kali P kali A. Bukan, tadi sudah saya jelaskan atasnya. Jadi total carrying cost itu adalah total untuk biaya untuk menyimpannya. Kita sederhanakan menjadi carrying cost-nya ya. Nanti dikasih satu persentase tertentu, segini untuk carrying cost-nya. Lalu harga beli per unit. Berapa harga beli per unitnya? Ya.
dan dikali dengan rata-rata persediaan. Itu untuk menghitung total carrying cost. Sementara A-nya itu rata-rata persediaan itu dibagi dengan S, total permintaan selama setahun dibagi frekuensi berapa kali order dibagi dengan 2. Kira-kira gini untuk total carrying cost. Begitu. Nah, kemudian kita coba lihat total inventory cost berarti dia adalah TOC, total ordering cost ditambah dengan ini total inventory cost berarti semua itu adalah total ordering cost dari biaya pemesanan ditambah dengan total carrying cost. Ini tadi kita kalau bisa pesannya sekali banyak, kalau ini kalau bisa pesannya sikit-sikit. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mencari titik tengahnya. Ya, maka dengan memasukkan, oke, di sini sudah, nanti dia bergabung menjadi ini rumusnya. TIC itu adalah carrying cost dikali harga kali rata-rata persediaan dikali ordering fixed cost biaya pemesanan sekali sekali ini ya, sekali pesan dikali dengan berapa kali dia pesan setahun, kira-kira gitu. Nah, setelah itu mari kita lihat. Nah, kira-kira secara grafik begini ya, Dedi ya. Secara grafik ini akan menjadi seperti yang digambar 10.1. Ya, total inventory cost ini akan berbentuk seperti ini. Pertama-tama tinggi, lalu kecil. Ya, tergantung kepada jumlah order per unitnya. Ya, misalnya kalau kita pesan sekali order sedikit, nanti dia tinggi. Ini ya, saya kasih di sini. Total inventory cost-nya tinggi. Makin banyak kita pesan, makin rendah, makin rendah. Sampai pada titik tertentu di sini. Tapi makin banyak kita pesan, nanti naik lagi nih, karena carrying cost-nya jadi mahal. Ya, memang ordering cost-nya jadi turun, tapi carrying cost-nya jadi mahal. Nah, sehingga adik-adik yang kita mau cari tahu adalah ini. Berapa titik optimum tadi itu? Yaitu perpotongan antara total carrying cost dan COC ini adalah di sini. Inilah yang namanya nanti titik paling optimum memesan. Berapa banyak yang harusnya kita pesan? Kira-kira begitu. Oke. Nah, itu yang sudah saya total inventory cost minimum ini adalah yang saya jelaskan tadi melalui grafik yang tadi. Nanti udah bisa lebih gampang untuk dipahami. Nah, eh, ini dihitung-hitung oleh ahli-ahli matematik. Kita nggak usah sampai fokus ke situ. Saya sih sebenarnya bisa ya menurunkan ini, tapi karena dia bukan orang sarjana matematik, diturunkanlah itu pakai persamaan diferensial. Nanti sampailah rumus akhirnya adalah ini. Jadi economic order quantity ini atau jumlah pemesanan optimum, economic order quantity atau jumlah pemesanan optimum itu adalah akar dari 2 kali ordering fixed cost dikali dengan permintaan tahunan dibagi dengan carrying cost dikali harga. Ya, jadi eh, ini model ini memiliki kekurangan. Nanti kita akan cari perbaikannya apa. Ya, model ini memiliki kekurangan karena dibangun dari beberapa asumsi. Pertama, penjualan dapat diprediksi secara tepat. Ini rasanya di zaman yang begitu fluktuatif sekarang, ini agak mustahil penjualan dapat kita prediksi dengan tepat. Kemudian penjualan terdistribusi merata sepanjang tahun. Ini juga agak mustahil. Misalnya, apalagi barang-barang tertentu seperti buku tulis. Buku tulis tentu akan laku di saat-saat sekarang ketika anak sekolah mau masuk sekolah gitu ya. Sehingga rumus di atas yang mengasumsikan permintaan dalam setahun adalah tetap, itu akan menjadi sulit terpenuhi. Kemudian yang ketiga yang membuat rumus di atas ada kelemahannya, yaitu pesanan diterima tepat waktu. Jadi kalau barang kita habis, persediaan kita habis, untuk mengisi kembali gudang kita, kita pesan dan diasumsikan tepat waktu nyampainya. Ini juga kan nggak sesederhana itu. Kadang-kadang barang itu tidak datang tepat ketika kita memang sudah memesannya. Tapi oke, mari kita hitung rumus yang relatif banyak kekurangannya ini. Misalnya gini, PT Sanobar Motor adalah distributor oli merek Top Oil, membutuhkan persediaan sebanyak 25.000 galon oli dalam setahun. Biaya yang timbul karena menyimpan persediaan adalah 10%. Jadi carrying cost-nya itu 10%. Jadi kalau disimpan itu 10% dari nilai persediaan.
Harga persediaan itu adalah 70.000 per galon. Setiap kali memesan, PT Sanobar Motor mengeluarkan biaya 50.000. Jadi sekali antar itu 50.000. Barang yang dipesan tiba setelah dipesan 3 hari. Nah, kalau ini konteks ceritanya, economic order quantity-nya itu adalah ini ya, 2 kali OFC, berarti OFC yang tadi 50.000 per sekali pesan, kali dengan kebutuhan setahun 25.000 dibagi dengan 0,1 yaitu 10% ini 0,1 eh, itulah biaya perawatannya ya dikali dengan harganya 70.000 ya. Nah, hasilnya adalah 598. Artinya pada saat eh, kosong barang maka kita akan memesan sebanyak 598. Berapa total inventory cost pada pada pemesanan 598? Kita masukkan ke rumus yang ada di atas. C kali P dibagi Q per 2. Q ini sebenarnya sama dengan A juga ya. Eh, ditambah dengan ordering fixed cost dikali S bagi Q. Jadi ini adalah kalau ini adalah TCC, ini adalah TOC kan gitu ya. Maka biaya kalau kita setiap memesan adalah 598 buah, maka biaya persediaan kita itu adalah 4.183.301. Nah, kalau adik-adik nggak percaya bahwa ini adalah economic order quantity atau jumlah pemesanan paling baik, nanti coba hitung, masukkan angka eh, ke dalam persamaan ini, tapi angkanya itu kita pilih dua, katakan sini 650, berarti kan lebih besar dari 598 dan 550. Ini. Nanti TIC dari dua hal ini, baik ini maupun ini, akan lebih besar dari 4.183. Itu nanti mentesnya bahwa memang yang paling optimum adalah di 598. Oke. Nah, karena tadi ditambahi oleh soalnya bahwa pemesanan itu tiba setelah 3 hari, maka kita harus mempertimbangkan hal lain. Ini ya, kapan akan melakukan pemesanan? Itu ya. Kapan akan melakukan pemesanan? Apabila barang dapat tiba begitu dipesan, maka barang dipesan sebenarnya tepat ketika sudah habis barangnya. Namun praktek ini tidak mungkin terjadi. Jarak antara pemesanan sampai tibanya barang harus ada, biasanya disebut lead time. Melanjutkan ilustrasi di atas, kebutuhan barang setiap tahun adalah 25.000 galon. Tadi kan itu soalnya. Berarti kebutuhan barang setiap hari adalah 25.000 galon dibagi dengan 313. Anggaplah hari Minggunya nggak kerja. Yaitu sebesar 80 galon per hari. Karena waktu pemesanan adalah 3 hari, maka barang harus sudah dipesan ketika jumlah persediaan 3 kali 80. Jadi ketika barang 240, kita sudah angkat telepon. Kirim oli dong. Berapa banyak? 598 gitu ya. Dan begitu seterusnya. Oke. Jadi begitu. Hasil perhitungan di atas digambarkan pada grafik 10.2 tadi yang di atas ya. Untuk mengamankan persediaan, perusahaan sering juga menggunakan yang namanya sistem safety stock atau menambahkan sejumlah kuantitas tertentu di atas titik pemesanan. Sebagai contoh, melanjutkan ilustrasi di atas, apabila diterapkan safety stock sebesar 75 galon, maka titik pemesanannya adalah tadi kan 3 hari kebutuhan 240 ditambah lagi 75 yang kita sebut dengan safety stock. Meskipun safety stock membawa manfaat yang baik, tapi itu naikin total inventory cost naiknya berapa? Naiknya ini 0,1 kali 70.000 kali 75, 525.000. Dah, sehingga eh, jumlah safety stock ini akan sangat dipengaruhi oleh apa? Kenapa kita perlu membuat safety stock itu? Pertama, kesulitan memprediksi permintaan. Jangan-jangan ada permintaan yang tiba-tiba banyak, maka kita harus siapin barangnya. Kerugian yang timbul diakibatkan kehabisan persediaan. Lari nggak pelanggan kalau persediaan kita habis? Oh, kalau gitu kita harus banyak safety stock daripada pelanggan lari kan gitu ya. Lalu pesanan tiba dalam jangka waktu yang relatif lama. Kalau pesanan tiba relatif lama, maka kita harus menambah safety stock. Oke, itu ya, nanti kalau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, boleh ditanyakan di grup WA kita.
Seperti yang telah dibahas pada bagian piutang di masalah diskon juga ya, supplier sering menggunakan perusahaan untuk membeli dan jumlah yang lebih besar. Mari kita lihat langsung ke contohnya aja, contoh 10.2. Jadi apakah diskon ini adalah baik atau tidak? Jadi tapi ini kita dari sisi orang yang membeli. Melanjutkan contoh 10.1, apabila PT Sanobar Motor ditawarkan diskon sebesar 1% oleh supplier apabila memesan di atas 800. Tadi kan pemesanan optimum katanya 598 kan? 598. Yang ternyata ini dikatakan kamu dapat diskon nih 1%, tapi kamu harus belinya 800. Nah, itu kita mau lihat apakah itu tawaran yang menarik atau tidak. Penawaran ini harus diperhitungkan terlebih dahulu, karena secara perhitungan optimum seharusnya Sanobar Motor hanya memesan 600. Ya, sama quote and quote dengan 598 lah ya, dianggap 600. Selanjutnya, perhitungan di bawah ini akan menganalisis tawaran diskon ini. Mari kita lihat tawaran diskonnya. Sebelumnya telah dihitung total inventory cost untuk pemesanan 598 galon oli adalah 4.183. Jika pemesanan 800 galon, maka TIC-nya itu menjadi, ya mari lihat, harganya dikurangi, karena kan diskon 1%, maka dikurangi 0,99 kali 70.000. Jadi kalau kita pesan 800, maka kita akan membeli per galonnya itu menjadi 69.300. Sehingga total inventory cost-nya pakai harga yang baru itu. 0,1 tetap 10% total carrying cost-nya kali 69.300 kali 800 sekarang dibagi 2. Dikali ininya 50.000 tetap, 25.000-nya tetap setahun, dibagi sekarang 800 kali pesan. Hasilnya 4.334. Apa artinya? Berdasarkan TIC yang baru dibandingkan dengan TIC yang lama, maka biaya memesan di luar EOQ adalah sebesar 4.334.500 ini. Nah, berdasarkan TIC yang baru dibandingkan dengan TIC yang lama, biaya memesan di luar economic order quantity itu adalah 151.199. Sementara di sisi keuntungan, kita mendapat keuntungan, itu kan cost-nya lah ya, cost karena memesan di luar economic order quantity. Sementara setelah kita menghitung besarnya biaya, kita hitung sekarang berapa yang kita dapat. Kita kan dapat diskon Rp700 per galon, setahun 25.000 galon. Sehingga setahun itu kita mendapat 1.750.000 penghematannya. Berbanding dengan ini, maka manfaat yang kita peroleh lebih besar daripada eh, kerugiannya, sehingga sebaiknya diskon ini kita ambil, kira-kira gitu. Begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, manajemen persediaan. Nanti adik-adik juga bisa menerapkan beberapa rumus yang ada di manajemen kas untuk persediaan ini, untuk hal-hal yang sifatnya fluktuatif. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara eh, langsung, bisa mengirimkan pesan di grup WA kita ataupun bisa by phone. Demikian, nanti kita akan masuk ke materi-materi berikutnya. Terima kasih, selamat siang.